untuk anak-anak muda untuk usaha perikanan lele ini menurut saya sangat menjanjikan. Segmentasinya banyak, peluangnya besar, dan insya Allah karena ikan dikonsumsi untuk tiap hari, pasarnya akan terbuka luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwenda. Alamat saya di Desa Cibeber, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Kami berusaha di bidang perikanan, terutama pembudidayaan ikan lele. Kami berkelompok di kelompok Mina Hikmah sejak tahun 2009 sampai sekarang sekitar 11 tahun. Alhamdulillah, prestasi kelompok kami pada tahun 2011 ikut lomba Pokdakan tingkat Kabupaten Indramayu dan mendapat predikat juara pertama. 2012-nya alhamdulillah dilombakan mewakili Kabupaten Indramayu di tingkat provinsi, dapat predikat juara 1 juga. Otomatis tahun 2013-nya kami kelompok Mina Hikmah ini dilombakan di tingkat nasional mewakili Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah juara 1 juga. Bahkan penerimaan penghargaannya kami diterbangkan ke Sulawesi Selatan, Palu. Penerimaannya yang memberikan langsung adalah Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami memilih usaha di bidang perikanan lele ini sebenarnya nggak sengaja. Berawal dari tahun 2009 tersebut, di Majalengka ada salah satu caleg, dia nyari masanya bukan dengan bagi-bagi kaos, bagi-bagi duit, tapi dengan ada ngumpulkan anak muda, terus memberikan ini ada peluang usaha budidaya ikan lele. Kebetulan saya lagi main ke tetangga desa tersebut dan ikut nimbrung. Ternyata saya mulai tertarik, padahal pekerjaan saya sebelumnya juga bukan pembudidaya ikan. Kami adalah di dunia konstruksi, mandor bangunan. Setelah itu kami total menggeluti usaha budidaya ikan. Alhamdulillah untuk keluarga memakan udah cukup. Yang motivasi Bapak Suwenda usaha budidaya lele, jadi dari perpindahan beliau dari konstruksi ke pembudidaya itu bukan satu hal yang sangat mudah, karena itu merubah kebiasaan Bapak Suwenda yang benar-benar belum pernah berbudidaya lele. Nah, peran kami itu mendampingi mulai dari teknis, dari cara memelihara ikan lele, cara sortir, cara panen, itu kita berikan penyuluhan secara terus-menerus. Alasan utamanya sebenarnya di samping tadi itu awalnya nggak sengaja, tapi sebenarnya yang paling itu yang masuk ke pemikiran saya, karena saya sebelumnya menggeluti juga usaha tanaman hias. Cuman tanamannya saya pikir itu hanya orang-orang tertentu yang senang. Sedangkan ini budidaya ikan pasti dikonsumsi dan itu kebutuhannya tiap hari. Jadi kayaknya lebih langgeng, lebih menarik. Dalam usaha budidaya ikan lele termasuk usaha-usaha lain juga pasti ada pasang, ada surut. Alhamdulillah kami masih eksis sampai sekarang ini. Dan pengamatan saya, ternyata dalam usaha itu tidak boleh bahasa kasarnya ya serakah. Maksudnya gitu, karena dalam usaha terutama di budidaya ikan lele banyak segmentasi usaha. Termasuk ada yang garap pembenihan, ada yang garap pendederan, ada yang garap yang pembesarannya, bagian pemasaran, ada juga pengolahan, bahkan kreativitas yang lainnya juga banyak yang sebenarnya bisa membuka lapangan kerja banyak. Ternyata evaluasi saya dari teman-teman yang gelutin di budidaya ikan lele, ada juga yang bahasanya tadi tuh ya sebenarnya nggak serakah sih, maksudnya mah tujuannya pengennya semua keuntungan, semua segmentasi dia ambil. Tapi kenyataannya selama 11 tahun ini saya amati yang nggarap semua segmentasi itu ternyata tidak jalan, karena mungkin fokusnya terbagi, atau ternyata
Allah kurang ridho kalau misalnya haknya orang lain atau gitu berbagi sosialnya kurang. Padahal kenyataannya gini, kalau misalnya kita nggak ada pembenihan, pasti doakan yang bagian pendederan lancar pemasarannya. Karena apa? Permintaannya banyak, dia lancar, otomatis permintaan benur juga lebih banyak gitu. Yang bagian besarin dari pendederan, kalau dianya lancar pasti akan doain gitu lancar. Jadi semuanya akan dapat untung. Jadi saran saya, ya sebaiknya kita garap itu, yang penting kita bermitra dengan rekan-rekan yang bagian yang lainnya, bagian pemasaran, bagian pengolahan, bagian apa sajalah yang masih ada kaitannya dengan budidaya ikan lele. Jenis lele yang dibudidayakan di kelompok kami memang ada varietas macam-macam, ada sangkuriang, ada masamo, ada mutiara, ada jumbo. Alhamdulillah di kami semuanya masuk, dan itu ternyata punya kelebihan dan kekurangan. Misalnya contoh mutiara pertumbuhannya lebih cepat, tapi ada kelemahannya, nggak tahan seperti lele jumbo atau lele sangkuriang gitu kan. Intinya menurut kami yang penting benih itu sehat, gesit, itu benih yang bagus buat dibudidayakan. Metode budidaya yang kami lakukan di sini semi intensif. Memang ada super intensif yang tanamnya lebih padat, ada yang tradisional, tapi kami di sini rata-rata semi intensif. Kepadatan tanam per meter persegi rata-rata antara 100 sampai 200. Untuk masa pemeliharaan biasanya dari tanam ukuran 46 atau ukuran 1 kilo isi 400 sampai 450 ekor per kilonya. Masa budidaya sampai panen biasanya memerlukan waktu 60 sampai 75 hari. Media kolam yang kami pakai di sini di kelompok kami ada media kolam tanah, ada media kolam terpal, ada juga media kolam tembok. Semua kolam-kolam tersebut, media-media tersebut punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gitu. Misalnya kolam tanah, ya memang habitatnya ikan lele, habitatnya di kolam tanah, pertumbuhannya lebih cepat, lebih gitu. Cuman kelemahannya nanti waktu pengurasan banyak lumpur yang turun dari pematang-pematangnya. Kolam tembok biaya pembuatannya yang lebih mahal gitu. Yang agak ringan lagi ya kolam terpal, cuman daya tahannya tidak lama gitu. Dan untuk air, semuanya memerlukan air lah kalau untuk dibudidaya. Untuk ketiga media kolam, untuk tahapan budidayanya agak berbeda-beda, tapi pada intinya hampir sama. Mungkin dalam media tanah ada persiapan kolam, harus dikuras lumpur. Tapi kalau untuk di kolam tembok atau kolam terpal itu tidak perlu, hanya cukup dibersihkan dan diisi air, pemberian probiotik. Terus tahapan selanjutnya yaitu penanaman benih setelah airnya sudah matang. Kemudian pemeliharaan. Dalam pemeliharaan ya tentunya pemberian pakan, atau kalau airnya udah kurang nyaman untuk ikan bisa diganti atau ditambah. Kemudian untuk pemberian obat kami lakukan hanya kalau ikan itu sakit. Biasanya kalau sakit kami kasih suplemen dan obat untuk penyakit ikan. Kemudian kita tunggu setelah ukurannya masuk ke pasar, kita lakukan pemanenan. Tip atau trik budidaya ikan lele supaya berhasil.
Yang pertama, kita harus punya niat yang kuat dan bulat. Karena dengan niat yang kuat dan bulat, biasanya lebih fokus untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang kedua, usaha. Usaha itu ya teknik-teknik budidaya harus kita jalankan. Misalnya pemilihan benih yang unggul, termasuk kualitas pakan yang bagus, kualitas air yang perlu dijaga, dan tahapan-tahapan tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga yaitu doa. Karena namanya usaha itu hanya kewajiban kita orang hidup dalam berusaha. Sebaiknya malamnya kita berdoa supaya usaha kita itu berhasil. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk anak-anak muda, untuk usaha perikanan lele ini menurut saya sangat menjanjikan. Segmentasinya banyak, peluangnya besar, dan insya Allah karena ikan dikonsumsi untuk tiap hari, pasarnya akan terbuka luas. Segmentasi usahanya contohnya pembibitan, pindah ke pendederan, ke pembesaran, bisa juga untuk wisata, pemancingan, kuliner, baik di pemasarannya atau di apa, banyak bagi peluang. Tergantung kita pas cocoknya itu dengan daerah kita, dengan kemauan kita itu apa. Insya Allah untuk ekonomi lebih sejahtera daripada usaha-usaha yang lainnya.